Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Yang terhormat, para juri, pemirsa, serta hadirin seluruhnya yang sedang mendengarkan pidato saya ataupun menyaksikan pidato saya. Perkenalkan, nama saya Fujima Salomo Maetuzala Siombing. Asal saya dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Para juri, pemirsa, serta hadirin seluruhnya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nafas kehidupan sampai dengan hari ini, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik sampai dengan hari ini. Yang kedua, saya berterima kasih karena saya diizinkan untuk mengikuti lomba pidato secara daring yang diadakan oleh Rumah Cermat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema keragaman budaya. Saya mengikuti lomba pidato ini untuk menambah pengalaman saya dalam berpidato. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang. Salah satu contoh bidang tersebut adalah bidang budaya dan beberapa bidang-bidang lainnya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI juga, budaya adalah salah satu kebiasaan cara hidup dalam suatu kelompok yang terus berkembang dan diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dan menurut saya pribadi, apabila dua pengertian tersebut, maka pengertian dari keragaman budaya adalah suatu kondisi dalam masyarakat di dalam suatu negara atau daerah yang terdapat perbedaan kebiasaan cara hidup dalam suatu kelompok atau budaya. Salah satu negara yang memiliki ciri-ciri keberagaman budaya tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak keberagaman, mulai dari keberagaman ras, suku, agama, dan sampai kepada keberagaman budaya, dan juga banyak lagi keberagaman lainnya. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, keberagaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya budaya yang berbeda dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, mulai dari Sabang sampai Merauke. Daerah-daerah di Indonesia tersebut memiliki budaya yang berbeda dan tentu memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Budaya dari suku Batak yang terdapat di Sumatera Utara belum tentu sama dengan budaya di suku Dayak yang terdapat di Kalimantan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan budaya tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: yang pertama, tempat tinggal; yang kedua, pengaruh dari luar; yang ketiga, iklim;
dan beberapa faktor-faktor lainnya. Namun, di balik perbedaan tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya persamaan di beberapa suku. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, kebudayaan asli di Indonesia akan terus ada di jiwa masyarakat Indonesia. Di zaman globalisasi atau zaman milenial ini, kebudayaan yang ada di Indonesia itu bukan hanya budaya asli Indonesia, tapi beberapa budaya dari negara luar pun sudah ada yang masuk ke dalam Indonesia. Dan budaya-budaya ini tidak semua bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Bahkan ada yang ditolak. Budaya-budaya yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia adalah budaya yang memberikan nilai positif terhadap pelakunya. Contoh, budaya dari negara Jepang. Budaya masyarakatnya yang disiplin dan pekerja keras. Apabila hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia bisa lebih disiplin dan lebih bekerja keras dalam pekerjaannya masing-masing. Dan apabila budaya dari negara luar tersebut digabungkan dengan budaya asli Indonesia, maka dapat menciptakan sebuah kebudayaan baru yang cocok untuk dilakukan masyarakat Indonesia. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, seperti yang sebelumnya saya katakan, bahwa tidak semua kebudayaan luar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Bahkan ada yang ditolak. Budaya ini adalah budaya yang memberikan dampak negatif terhadap pelakunya. Salah satu contoh budaya tersebut adalah budaya mengenakan pakaian yang lebih sedikit vulgar. Pakaian adat Indonesia yang juga merupakan kebudayaan asli Indonesia menurut saya tergolong ke pakaian yang tertutup. Dan apabila masyarakat Indonesia lebih mengikuti masyarakat negara luar yang mengenakan pakaian yang lebih sedikit vulgar, hal ini bisa menyebabkan pakaian adat asli Indonesia tersebut bisa terkikis atau bahkan hilang dari jiwa-jiwa masyarakat Indonesia. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, ada beberapa cara untuk mencegah terkikis atau hilangnya budaya asli Indonesia. Cara-cara tersebut diantaranya adalah yang pertama, masyarakat perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing maupun budaya bangsa pada umumnya. Cara yang kedua, marilah kita bersama-sama mencegah agar budaya asli Indonesia ini tidak direbut atau dirampas kembali oleh negara luar. Karena menurut berita yang pernah saya peroleh, ada sebuah negara atau mungkin beberapa negara yang berusaha untuk merampas atau mengklaim budaya Indonesia tersebut adalah budaya mereka. Saya harap hal ini tidak terjadi lagi. Selain dua cara tersebut, tentu ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun kembali, cara-cara tersebut dapat dilakukan apabila ada kesadaran di jiwa-jiwa masyarakat Indonesia untuk terus menjaga dan melestarikan budaya asli Indonesia. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato saya bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita terus jaga dan lestarikan keberagaman budaya di Indonesia.
Besar harapan saya apabila kita bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya tersebut. Karena inilah salah satu wujud atau salah satu yang bisa diwariskan oleh nenek moyang kita. Dan nenek moyang kita mempercayakan kita, bangsa Indonesia, untuk menjaga kebudayaan-kebudayaan tersebut agar tidak hilang dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya mohon dukungan para hadirin untuk memberikan like, kritik atau komentar, serta saran pada pidato ini. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan berkata atau pernyataan pada pidato saya ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.